Kami berharap keberadaan Bank Indonesia membuat Indonesia semakin bangga dan yang paling penting Bank Indonesia bisa bermakna bagi setiap NKRI ini. Kita memastikan dia kualitasnya bagus. Kalau udah jelek harus kita ambil tuh, kita hancurin dia gitu loh. Kita ajarin kepada masyarakat dan perbankan. Mereka ngambil transaksi kan. Kalau banyak yang tunai, maka perputaran uang cepat. Kalau perputaran uang cepat, dia cepat lusuh. Kalau cepat lusuh, dia harus kita ambil. Kalau udah ambil, kita lihat rusak, harus kita hancurin. Sekilas informasi terkini Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wong Kito, luar biasa sekali Ivo Wimanda. Hari ini agak sedikit berbeda karena Ivo Wimanda lagi ada di Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Dan tentunya podcast Kiton kembali lagi untuk menyapa sahabat Wong Kito dimanapun Anda berada. Hari ini seperti biasa kita akan menampilkan dan juga kita mengundang ini narasumber yang luar biasa sekali, one and only Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Bambang Pramono. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Salam sehat. Salam sehat. Semangat. Salam happy. Salam happy selalu Bapak. Ini luar biasa, terima kasih. It's nice to meet you Bapak. Nice to Dan meet you juga too. Thank you so much for your time. Thank you so much Pleasure. for welcoming us today. Dan juga hari ini Bapak kita bakal ngobrolin terkait tentang suku bunga naik yang sekarang lagi banyak sekali diobrolin di sosial media Pak. Bagaimana peluang generasi muda untuk punya rumah dan juga buka usaha. Ini suatu tantangan dan mungkin banyak sekali pembahasan-pembahasan yang setiap ada kebijakan pasti akan ada pro dan kontranya. Nah tapi kita akan membahas lebih detail lagi, kita akan mengupas lebih detail lagi dan langsung dijawab sama Bapak Kepala Perwakilan Bank Indonesia dari Provinsi Sumatera Selatan. Tapi kalau ngomongin, sebelum kita ngomongin tentang tema kita hari ini Bapak, izin kalau kita ngomongin atau masyarakat mendengar Bank Indonesia itu kan pasti yang kebayang tuh Pak langsung, oh tempat nuker duit, oh tempat nyetak uang gitu ya Pak ya. Terus tentang membina UMKM karena banyak sekali UMKM yang dibina sama Bank Indonesia. Nah Bapak boleh dong Pak sebelum kita mengupas tema kita hari ini, boleh dong di-spill mungkin aktivitas dari seorang Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan sehari-hari itu gimana sih Pak? Ya, makasih nih. Apa panggilnya? Ayu Ivo ya? Boleh Pak, Ayu, C, boleh Pak. C, boleh. Iya. C Ivo. Jadi gini, sobat namanya Sobat Wong Kito Pak. Wong Kito, Betul Sobat Wong sekali. Kito. Senang sekali nih saya diundang di Sumsel Maju Talkshow Ya, namanya. dan juga podcast Kitoan Pak. Podcast Kito, Ya, oke. sekilas informasi Oke. terkini Sumatera Selatan. Sekilas informasi terkini Sumatera Selatan, keren. Mantap. Saya terima kasih nih udah diundang. Terkait dengan apa sih, mungkin bukan kepala perwakilannya ya, tapi tugas Bank Indonesia atau kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan gitu kan. Memang kalau bicara tugas kami tidak terlepas tugas utama Bank Sentral, tugas utama Bank Indonesia secara dari pusatnya, yaitu menjaga stabilitas harga. Stabilitas harga itu kan dilihat dari inflasi, yang harga di dalam negeri sama karena kita ekspor impor, jual barang keluar dan ke dalam negeri, kita juga ambil dari luar kan, atau impor kita bilang, itu berarti nilai tukar. Makanya jadi dilihat dari dua itu. Nah dalam pelaksanaannya itu ada banyak hal, kita ada kebijakan, punya 3 kebijakan moneter, gampang itu kan, sedot semprot katanya. Rumusnya sedot semprot. Iya, karena sebenarnya kalau uang kelebihan, kita memastikan uang yang beredar di masyarakat itu sesuai kebutuhannya. Kalau kelebihan, ya kita sedot. Kalau kurang, kita semprot. Nah, enggak tuh bahasa gaulnya aja, bahasa gaul. Makanya wajar kalau tadi orang kok taunya tukar uang, karena namanya Bank Indonesia, Bank Sentral, ya dia memang nerbitin uang tugas utamanya. Makanya dibilang kalau uangnya cukup, ya itu kita sediakan emang kita cetak, kita siapkan sesuai kebutuhan kan gitu kan. Tapi itu sebenarnya tujuannya untuk kepada menjaga kestabilan harga, inflasi.
Kalau uang kebanyakan, permintaan banyak, barang yang nggak ada, inflasi. Inflasi naik. Naik Betul. kan, harga-harga naik. Yang repot nanti saya repot kan. Dulu punya duit 10.000 bisa makan pempek galo, sekarang nggak bisa lagi kan gitu. Nah, kalau dia makanya kalau pas inflasi harga naik, ya kita paling gampang naikin tuh suku bunga. Oke. Kan naikin suku bunga, uangnya berkurang di masyarakat karena masuk ke dalam sistem perbankan, akhirnya kemudian nggak ke sektor real, itu akan menyebabkan permintaan turun. Akibatnya permintaan turun, harga-harga yang tadinya kurang karena permintaan banyak jadi cukup, jadi pas, harganya jadi turun lagi kan gitu. Itu yang terkait tugas. Nah, bicara di daerah, itu kebijakan moneternya. Baik. Kita punya kebijakan makroprudensial, menjaga stabilitas sistem keuangan. Ini memastikan perbankan sebagai media buat Bank Indonesia mentransmisikan kebijakannya melalui penyaluran kredit, supaya dia kemudian mendorong sektor perekonomian, juga memberikan ini kepada sinyal investasi supaya para investor datang, itu kan semua bisa lewat perbankan kan gitu. Nah, ini memastikan kredit memang sesuai dengan kebutuhan untuk pertumbuhan ekonomi kan gitu. Nah, yang ketiga tugas kita adalah di bidang sistem pembayaran. Ya kan kalau Mbak beli sesuatu, kalau transfer itu kan sudah ngerjain. Yaitu semua penyelesaian settlement ada di Bank Indonesia. Belum kita menyediakan kanal-kanal sistem pembayaran, termasuk yang terkini adalah KRIS. Kan tadi benar yang di awal, kok nukerin duit itu nyetak uang. Habis nyetak uang kita edarkan, ya kan? Itu yang fungsi konvensional, namanya uang kartal. Kita juga punya uang yang non tunai, yang langsung nggak langsung tapi yang non tunai, pembayaran non tunai, bukan pembayaran tunai. Biasanya kalau kartal berkaitan dengan pembayaran tunai. Nah, sistem pembayaran ada yang non tunai, yang tidak tunai, hanya dengan transfer. Nah, itu penyelesaiannya semua ada di Bank Indonesia, biasanya di kantor pusat semua. Nah, pelaksanaan itu diterjemahkan, itu kan sebenarnya bicara stabilitas, ibarat orang itu menjaga kesehatan. Tapi kan kita perlu tumbuh dong, ya kan? Nah, untuk melakukan tumbuhnya maka kita juga perlu beberapa kebijakan pendukung di bidang terkait UMKM, kebijakan internasional, ya kan? Terus kebijakan di bidang ekonomi keuangan syariah. Itu kira-kira gambaran di pusat secara umum. Tentu ada juga internalnya. Di daerah kita itu sebenarnya implementasi daripada kebijakan-kebijakan di kantor pusat. Kami kebijakan moneter makroprudensial sistem pembayaran dilakukan itu memerlukan kajian assessment. Assessmentnya ini dilakukan berdasarkan informasi dari seluruh wilayah, termasuk kita di daerah di Sumsel ini. Jadi tugas kami yang pertama adalah melakukan assessment perekonomian. Gimana nih ekonominya tadi? Oh bagus kok, oh enggak nih pertumbuhan perlu ditingkatkan. Kalau pertumbuhan ditingkatkan, maka kita lihat sektor mana yang memang bagus, kalau seperti itu kan. Itu selain informasi assessment ini untuk kepentingan pengambilan kebijakan apakah suku bunga mau tetap turun atau naik, ini juga kita sampaikan informasinya kepada pemerintah daerah setempat. Advisory, teman diskusi, termasuk kita juga tentunya mencari informasi masukan dari pemerintah daerah mau ngapain nih, sehingga kita akan tahu oh enggak di sini nanti masih ada ruang untuk mendorong pertumbuhan, apakah lewat fiskal kan gitu. Kalau kami kan moneter tadi ya, uang yang kepala perbankannya itu di sisi assessment perekonomiannya. Yang pengembangan UMKM sebenarnya yang kami lakukan adalah membuat sesuatu yang bisnis model. Biasanya UMKM ini tetap terkait apakah mengendalikan inflasi, apakah mendorong ekspor, ya kan? Karena ekspor itu kan akan menghasilkan devisa. Betul. Atau mengurangi impor, itu akan mengurangi devisa yang keluar, yang akhirnya akan untuk supply demand falas. Itu sih secara umum. Di samping kita juga menjaga ketersediaan rupiah dalam jumlah denominasi yang cukup dan pecahan yang cukup, gitu. Betul. Dengan sistem sedot semprot tadi ya Pak ya. Iya, artinya kalau untuk pengedaran uang kita memastikan dia kualitasnya bagus. Kalau udah jelek harus kita ambil tuh, kita hancurin dia gitu loh.
Kan uang nih masuk nih dari kita ajarin kepada masyarakat dan perbankan. Mereka ngambil transaksi kan. Kalau banyak yang non tunai, banyak yang tunai, maka perputaran uang cepat. Kalau perputaran uang cepat, dia cepat lusuh. Kalau cepat lusuh dia harus kita ambil. Kalau udah ambil kita lihat rusak, harus kita hancurin tuh. Kita harus nyetak lagi yang baru. Itu kan biaya tuh. Makanya kita kembangkan yang non tunai. Kalau non tunai dengan non tunai ada, maka tunainya banyak jarang digunakan. Yang dipakai yang non tunainya aja kan. Itu kan cuma transfer pembukuan aja kan gitu kan. Tapi tetap fisiknya ada di bank. Oh, jadi fisiknya ada di khasananya Bank Indonesia. Oh, jadi Gitu. itu adalah salah satu inovasi juga untuk menekan biaya atau efisiensi anggaran juga ya. Iya, untuk mencetak uang jadi berkurang, Betul. biaya pengelolaan uang juga berkurang, semuanya dengan serba digital. Gitu. Makanya dengan itu kemarin di akhir bulan Juni ada di Palembang Ya. ada kegiatan digital Kitogalo. Ya, digital kita galau. Itu salah satu implementasi dan juga Betul. bukti nyata Ya. terjadinya atau Palembang sudah bertransformasi untuk Betul. melakukan keuangan non tunai gitu ya Pak ya. Betul. Iya. Itu yang luar biasa. Iya, jadi di dalam prakteknya kita ada tim-tim nih. Iya. Ada bicara inflasi, kita di daerah, kalau di pusat kan cuma nyedot semprot uang beredar. Tapi ternyata yang namanya inflasi itu bukan cuma uangnya diambil kemudian kurang, enggak. Ternyata ada masalah barangnya itu bukannya nggak ada barangnya tapi distribusinya nggak lancar. Oke. Mungkin itu jalanannya rusak atau apa, itu disebut distribusi nggak lancar. Atau dia masalah informasinya nggak tahu orang gitu kan. Nah, maka kita bentuk tim, itu namanya harga-harga atau ada juga komoditas yang karena gangguan alam musiman. Dia waktunya panen, dia waktunya nggak panen gitu kan. Nah yang kayak gini kita bilang inflasinya itu gara-gara harga-harga pangan. Inflasi yang disebabkan oleh makanan. Oke. Ada lagi inflasi yang disebabkan oleh ongkos-ongkos atau harga-harga yang diatur pemerintah. Contoh angkutan segala macam yang semuanya listrik gitu. Itu diatur sama pemerintah. Seperti itu. Nah itu biasanya kita harus ke dengan daerah. Maka kita perlu buat tim pengendalian inflasi daerah. Jadi kita punya TPID, kita punya TP2DD. Baik. Untuk yang digitalisasinya tadi, ini untuk inflasinya. Untuk keuangannya, yang di sistem keuangannya, kita ada TPAKD, itu di OJK. Nah, kita di sana juga masuk anggota. Kalau Peran di situ. ya, kalau TPID kita sebagai wakil, ketuanya adalah Pak Gubernur, di TP2DD juga sama begitu. Tapi kalau yang di TPAKD, POJK, karena mereka kan yang sekarang mengawasi perbankan secara detail, gitu. Dan itu juga hasil dari beberapa tim tadi itu bisa menjadi barometer untuk asesmen tadi. Betul. Untuk kebijakan pimpinan Di kantor pusat. ke depan juga. Betul. Dan juga di daerah apa sih yang harus Betul. diimplementasikan di daerah gitu ya, Betul. kebijakan-kebijakan apa yang harus diambil dan juga program-program apa yang bisa kita dukung gitu ya Pak ya. Betul. Nah sebenarnya tadi yang digital kita Galo ya, itu kan salah satu program kita di bidang sistem pembayaran. Iya. Dalam rangka mendorong non tunainya, dalam grand besar, desain besar itu dalam rangka membuat digitalisasi perekonomian, Betul. digitalisasi ekonomi dan keuangan daerah. Nah gitu. Kita itu punya beberapa program event-event kegiatan yang semacam untuk edukasi, untuk seremoni. Ini tentunya sebelumnya ada rangkaian kegiatan. Ini yang kemudian kemarin kita sinergikan atau bahasa ini gaulnya kita kawinin lah sama program-program pemerintah. Mana sih yang bagus supaya impact-nya lebih banyak, impact-nya lebih besar. Kemarin kita kebetulan dengan pemerintah kota Gemilang Palembang Raya GPR. Udahlah kita kawinkan, jadilah keren 4 hari kan. Iya, Datang nggak Mbak Ivo? Datang dong, saya datang dong dan juga menikmati. Kan saya memang pengguna kris Pak. Oh kris, mantap Cashless, dong, ya cashless kan? ya. Nah, Sekarang bawa dompet nggak? Enggak dong. karena Cukup kan- bawa handphone ya. Iya. Nah, itu dia. Karena memang sekarang tuh Pak motonya yang penting bawa handphone, wangi, cakep udah.
cabut. Itu dia. Langsung nongkrong deh. Dompet ketinggalan udah nggak peduli kita sekarang kan. Yang penting handphone ketinggalan pusing kita. Baik, ini luar biasa ya Pak ya. Iya, Tapi by the way, tadi Bapak ngomongin tentang Gemilang Palembang Raya, itu adalah salah satu kegiatan atau rangkaian kegiatan dari hari jadinya Kota Palembang. Ya. Tapi bukan hanya Kota Palembang aja nih yang baru berulang tahun. Ternyata Bank Indonesia juga baru berulang tahun di 1 Juli ini. 73 tahun 73 mengabdi untuk tahun. Indonesia. Alhamdulillah. Ini luar biasa Ya. dan juga tema di tahun ini luar biasa juga ya Pak ya, terkait tentang Indonesia Bangga BI Bermakna. Indonesia Bangga Bermakna, ya. Semoga memang sesuai dengan motonya. Kami berharap keberadaan Bank Indonesia membuat Indonesia semakin bangga. Ya. Dan yang paling penting Bank Indonesia bisa bermakna. Betul. Bagi setiap kehidupan, bagi setiap apapun kontribusi di NKRI ini, kan gitu kira-kira. Ya, jadi Bank Indonesia memang mengambil peran Ya. untuk demi kemajuan, kestabilan ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya ya Pak ya. Dan khususnya untuk di Sumatera Selatan ini sendiri. Nah, kita beralih ke tema Pak. Kita tadi udah luar biasa, luar biasa banyak sekali insight positifnya. Tapi ini tema kita hari ini terkait mungkin kecemasan ya Pak ya, kecemasan generasi muda dengan kenaikan BI rate atau suku bunga. Yang 5,sekian%, 5,75 sekarang. 5,75% untuk ekspansi usaha, terus itu mungkin rumah pertama. Karena kita melihat khususnya di Sumatera Selatan sendiri ya Pak ya, ini mungkin sedikit kecemasan bagi generasi muda dan juga bertolak belakang dengan pertumbuhan UMKM di Sumsel. Di 2025 UMKM di Sumsel ini 506 ribu sekian Pak. Oke, jumlahnya ya. Ya, di 2026 itu meningkat drastis menjadi 800 ribu sekian. Ini kan tandanya UMKM atau generasi muda, anak muda makin melek lagi untuk berusaha. Tapi ini menjadi dengan kenaikan BI rate di bulan Juni ini menjadi kecemasan tersendiri. Nah, bagaimana pendapat Bapak terkait itu? Ya, pertama saya ingin menginformasikan kenapa kita kemarin menaikkan BI rate. Jadi gini, apa yang kita lakukan nggak terlepas dari apa yang terjadi di dunia sana, gonjang-ganjing di global. Dan negara kita ini negara yang tidak berdiri sendiri. Betul. Tapi kita berhubungan, karena mungkin emang kita sukanya berhubungan dengan siapapun, dengan orang yang gitu. Berhubungan baik tapi berhubungan ya Pak? Baik dong. Itu konteksnya ekspor impor. Kalau dalam ekonomi dibilang small open economy. Karena kita terbuka, kita ekspor barang, kita juga impor barang. Karena belum semua barang bisa kita produksi. Kadang-kadang kita ekspor barang yang komoditas, bahan-bahan mentah, diolah di luar, kita masukin lagi. Itu mulai kosmetiknya Mbak Ivo itu kan bahan-bahan dasar dari kita nih. Misalnya rumput laut segala macam di sana diolah di Filipina, masuk jadi kosmetik, dipakai sama Mbak. Nah, itu kan harus kita buat di sini gitu kan. Kan kayak gitu kan. Nah, itu perlu investasi modal. Nah, itu datanglah investor-investor dari luar masuk ke sini. Nah, investor dari luar ini dia dua macam tuh. Yang banyak naruh di surat-surat berharga sama yang memang di investasinya. Nah, kebanyakan kita Indonesia negara berkembang, kebanyakan masih investor yang sifatnya di surat-surat berharga. Surat berharga kita pun masih belum banyak ininya. Makanya kita bilang pasar keuangan kita tuh belum dalam. Nah, makanya kita terus menciptakan instrumen-instrumen yang menarik para investor. Kalau pasar uangnya banyak, biasanya kemudian yang jangka panjangnya foreign direct investment namanya tuh. Investor yang mau naruh dananya di perusahaan, investor yang langsung bikin pabrik di sini. Nah, di Palembang kan sudah ada tuh kemarin, misalnya Bioaftur, Grand Power Palembang. Nah, itu kan dia mau bikin Bioaftur untuk pesawat terbang menggunakan kelapa yang sudah di-reject kan gitu kan. Itu salah satu contohnya. Gara-gara globalnya nggak pasti, perang itu si Iran dengan Amerika, itu kan membuat investor khawatir nih. Dana yang sudah mulai kepercayaan yang bagus, kita turun suku bunga dengan baik. Global perang, orang asing mau ngamanin dananya dong, apalagi dia pemilik dana, dia tarik tuh. Dia biasanya kerjanya tarik dana-dana dari negara-negara berkembang termasuk kita Indonesia.
Gara-gara ditarik, yang tadi dia taruh dalam bentuk rupiah, dia beli pakai dolar, beli rupiah, rupiahnya jadi menguat gitu kan. Sekarang dia tarik dulu, dia jual rupiahnya, dia beli dolar. Akibatnya permintaan dolar meningkat, ya banyak yang rupiahnya jadi melemah kan gitu kan. Itu gara-gara kenapa? Karena memang di luar, gara-gara perang rupanya Amerika inflasinya naik. Gara-gara inflasinya naik, Amerika perlu mengendalikan inflasi. Caranya gimana? Tadi dengan menaikkan suku bunga dia. Kan gitu kan. Suku bunga dia naikin, investor asing ngelihat, wah dia karena tidak pasti global, dia berpikir namanya flight to quality. Mengamankan harta aset-asetnya dia kepada aset-aset haven. Aset-aset yang hard currency, aset-aset yang aman gitu loh. Nah dia tarik, dia pindahin, dilihat dulu, dia lihat mana nih negara berkembang yang goyang nggak, kena masalah nggak gara-gara ditarik. Kalau dia bisa mempertahankan, maka dia akan balik lagi tuh. Salah satu pertimbangan mereka adalah return, pendapatan mereka. Betul. Kalau saya taruh di Indonesia, dapatnya cuma segini, taruh di sini segini, padahal di sana ada masalah ketidakpastian yang tercermin dari penarikan dana itu, yang tercermin dari depresiasi itu, yang mendingan saya ini, maka perlu returnnya kita tambah. Maka kita naikin lah BI rate ini tadi. BI rate. Nah, BI rate itu tujuannya untuk menjaga risk appetite selera. Orang kan tergantung selera. Kalau seleranya mood, nah, maka kan enak. Nah. Kita buat seleranya orang asing itu mood. Kita kasih invest ke Indonesia. Invest ke Indonesia dalam suatu saat berharga. Seperti itu. Dan sebenarnya kenaikan suku bunga itu juga untuk memastikan jangan sampai penarikan dana, inflasi di luar negeri yang naik kemudian tertransfer ke kita. Kenapa inflasi di luar negeri bisa ke kita? Kan kita ada yang impor tadi. Betul. Impor barang-barangnya naik, ya kan? Gara-gara inflasi sana naik, belum lagi gara-gara depresi naik lagi ya kan? Nanti kalau itu kita biarin, nanti dipas dulu sama para produsen. Harga-harga di sini naik, harga minyak naik, segala macam dinaikin, biaya produksi naik kan repot kan? Nah ini yang kemudian kita pastikan tidak terjadi kenaikan, maka kita naikkan supaya masyarakat nggak kemudian nggak khawatir segala macam, panik buying, beli, semakin menyebabkan ketidakpastian. Itu yang mau kita hindari. Kira-kira begitu. Berarti latar belakangnya Betul. dengan kenaikan BI rate ini untuk moodnya investor. Iya, dia naruh dananya di kita, jadi nggak ada transmisi juga kenaikan imported inflation dari luar. Sehingga inflasi daya beli bisa terjaga. Terus mungkin ada pertanyaan, sama saya yang nanya. Berarti kalau saya nanya, baik jawab ya. Apa itu Pak Berarti? Terus gimana Pak? Katanya nanti perbankan dananya mahal Pak. Kan ini susah. Kecemasan dari iya, generasi suku bunga jadi naik kata Pak. Enggak, bank itu biasanya kalau gara-gara suku bunga naik kemudian uang dari perbankan pindah, misalnya ke surat-surat berharga, dia jadi kesulitan dana. Atau mungkin masyarakat memindahkan dananya dari perbankan ke surat-surat berharga, kan likuiditas susah nih. Betul. Kita pastikan likuiditas atau uang yang ada di perbankan itu cukup. Kalau uangnya ada di perbankan cukup, bank tuh nggak perlu naikin suku bunga. Kalau dia nggak perlu naikin suku bunga, ya mesti suku bunga akan bisa tetap. Saya lihat nih data ya, ini data nih, saya mau ngomongin data. Kalau bicara KPR, April sampai Mei relatif stabil. Bahkan menurun meskipun BI rate mengalami kenaikan. Artinya tidak selalu kenaikan suku bunga diikuti seketika. Mungkin ada lag gitu ya, ada jangka waktu diperlukan. Tapi paling nggak di sini masih aman. Masih aman, masih oke. Karena likuiditas memang kita pastikan terjaga aman. Kira-kira gitu, Mbak. Iya, iya. Jadi perbankan tidak perlu lagi untuk menaikkan suku bunganya. Harapan kami gitu. Karena likuiditas dijamin untuk cukup. Gitu. Dan itu bank itu sekarang nggak bisa sembarangan juga naikin suku bunga karena diawasi oleh OJK dan BI gitu. Kalau dia main naikin, apa dasar menaikannya? Maka kita bilang dia itu kan bisa sekarang kan Pak Presiden juga maunya mereka benar-benar menyalurkan kredit kepada tempat-tempat. Kalau sampai nggak menyalurkan kredit kan bisa direksinya bisa diganti. Saya nggak ngomong gitu, yang ngomong Mbak Ivo kan gitu. Mungkin bisa diganti. Mungkin diingatkan ya Pak, gitu. Diawasi gitu kan bisa. Kira-kira gitulah. Kan? Nah, dan juga Pak, berarti kecemasan terkait tentang kenaikan suku bunga atau BI rate ini tidak melulu akan berdampak langsung terhadap KPR yang langsung floating, cicilan yang langsung floating. Terus itu juga tidak melulu langsung tentang
UMKM yang mau ekspansi bisnisnya, generasi muda yang mau ekspansi bisnisnya Ya. untuk pinjem loan ke bank, Oke. gitu. Jadi tidak perlu khawatir gitu ya Pak ya. Kalau kita udah tahu sistemnya, karena latar belakang dari BI rate ini naik adalah untuk menggait investor-investor asing untuk invest ke Betul. Indonesia, invest di SBN salah satunya. Itu Ya, SBN itu surat surat berharga berharga negara. Jadi dari SBN itu juga negara bisa menggunakannya untuk pertumbuhan ekonomi kita Ya, juga, infrastruktur yang bagus, betul. mendorong program-program yang Betul. ada berjalan Ya, dengan baik betul. gitu ya Betul, Pak ya. betul. Nah, kalau ngomongin tentang program-program Pak terkait hal itu sudah menjadi jawaban. Berarti generasi muda tidak perlu cemas lagi untuk mengambil rumah pertama atau mungkin ekspansi bisnisnya gitu ya Pak ya. Itu tadi sudah terjawab. Nah, tapi kalau ngomongin tentang program-program, kita spill tentang program-program Sumatera Selatan khususnya Pak. Karena kan Pak Gubernur ini sangat-sangat mendorong untuk generasi muda untuk berwirausaha dengan Sultan Muda Pak. 100.000 Sultan Muda, mencetak 100.000 Sultan Muda. Nah, ini bagaimana nih Pak kita melihat fenomena ini, dan juga ternyata di Sumatera Selatan ini banyak sekali bahan-bahan pokok atau mungkin banyak sekali SDA yang bisa dijual belikan dengan pasar yang luar biasa. Bagaimana Bapak melihat ini Pak? Ya, Sumsel Sumatera Selatan ini kan menurut saya punya potensi yang besar terhadap komoditas unggulan. Yang paling enggak kalau kita bicara saya dari awal tadi, banyakkan komoditas kita itu masih bahan mentah yang dikirim. Bahkan beberapa komoditas unggulan, sebut tadi yang terkait dengan Sultan Mudo, kopi misalnya. Kopi kita kan banyak dikirim mentah-mentah. Yang untung kan provinsi sebelah misalnya gitu kan. Ya terus kenapa nggak coba ini kan di sini diolah, baru kemudian dikirim. Apalagi bicara kopi itu kan jadi tren sekarang mendunia. Dan tadi bicara apa tadi saya mau ini benar kata Mbak, ketika orang masuk ke SBN maka pemerintah punya dana, sehingga kemudian dana ini sama pemerintah digunakan memastikan konsumsi cukup. Kalau konsumsinya cukup itu akan mendorong permintaan terhadap kebutuhan. Kan ada yang kepada misalnya MBG apa yang sifatnya kepada bantuan sosial, itu akan mendorong konsumsi kan. Itu kan potensi untuk menciptakan bisnis kuliner. Jadi akan diharapkannya tetap jalan. Gitu ya? Tetap jalan jadi Pak. Enggak terus jadi enggak hidup apa enggak, tetap dia hidup. Buktinya tetap ramai aja kan orang yang jajan di mall, jajan di kemarin BKB luar biasa kan rame tuh. Rame 4 hari iya, 4 hari kita berhasil menjual hampir 1 miliar kan. Iya, luar biasa kan. Artinya konsumsi kita bagus, dan ditambah pemerintah aware untuk memastikan konsumsi masyarakat akan tetap. Kita harap bisa dia 5%-an gitu kan. Nah, kembali kepada yang komoditas unggulan, itu yang konsumsi dalam negeri. Apalagi kalau kita bicara mau untuk ekspor. Itu yang tadi saya bilang, investor Jepang datang ke sini, dia mau membuat bioaftur dari salah satu komoditas unggulan di luar kopi ya. Kopi one thing, karena kopi di luar sana juga banyak kopi-kopi kita dibawa keluar, masuk lagi lewat Starbucks. Kenapa nggak terus diolah di sini oleh Starbucks-nya? Kan bagus kan? Misalnya salah satu contoh, itu kan kopi dari kita juga. Dibawa keluar, diolah, masukin ke sini. Pusing kopinya Pak. Pusing kopinya muter-muter kan gitu. Ternyata baliknya ke sini juga itu. Cuma dipakai baju keren aja gitu kan. Namanya Starbucks. Nah, kalau bisa dibuat di sini kan lebih asik. Itu loh. Nah, tadi belum lagi yang bioaftur. Permintaannya katanya masih banyak. Jepang sudah menentamkan dananya 300 miliar di sini. Jangan sampai gara-gara kebutuhan bahan bakunya doang loh ini kurang, terus dia pindah. Maka kita harus pastikan kebutuhan kelapa itu terpenuhi. Berarti lahan-lahan kosong yang masih ada bisa kita buat olah dengan kelapa kan? Itu potensi bisnis. Salah contoh. Belum lagi bicara kelapa, turunannya hilirisasi banyak. Itu impor kelapa yang koko dari Thailand. Lucunya ya itu saya baru tahu juga tuh. Dari Thailand asal satu yang ngambil dari sini. Dikirim ke Thailand, terus habis itu kita impor lagi bentuk nata de coco, bentuk segala macam kan gitu kan. Lah kenapa nggak kita olah di sini kan gitu kan. Nah itu potensi hilirisasi dari satu komoditas doang, belum lagi yang lain kan gitu. Kira-kira gitu Mbak, jadi potensi peluang bisnis banyak Mbak, cuman memang kita harus, disinilah kemudian pemerintah daerah, Pak Gubernur, dan kami juga bersama instansi lain, ada OJK, ada DJPB sekarang juga, mencoba melihat mana yang bisa sama-sama kita tanda kutip
Kalau keroyokan tuh kesannya negatif gitu ya. Bersinergi. Bersinergi untuk fokus dulu. Kalau fokus kan impactnya cepat. Iya. Tapi kalau kita jalan sendiri-sendiri kan, iya ada hasil tapi kan lama. Betul. Tapi kalau cepat begitu dia jadi, ya kita pindah ke yang lain, bareng terus langsung. Jadi harapannya bisa jalan akselerasinya, multipliernya bisa lebih cepat gitu. Kan perlu kita mendunia, pempek juga perlu kita buat mendunia kan. Packaging, paling nggak kerupuk-kerupuk udah mulai banyak gitu loh, ya. kan gitu kan. Wah, ini luar biasa ya Pak. Iya. Nah, kalau dari kacamata seorang kepala perwakilan Bank Indonesia yang ada di Sumatera Selatan ini Pak, dengan banyak komoditi-komoditi unggulan, terus itu juga pemerintah Pak Gubernur sudah sangat mendukung akan itu. Apa yang harus menjadi concern utama terlebih dahulu? Apakah kebijakannya? Karena kan ini kalau ngomongin tentang ekspor impor, mungkin masyarakat akan takut terlebih dahulu tentang susahnya administrasi, terus deadlocknya, perizinan dan lain sebagainya, terus itu susah pelabuhannya dan lain-lain. Nah ini bagaimana nih Pak? Ya, ini menarik ya, Mbak Cek, boleh Pak? Cek Ivo. Pasti karena mungkin belum ada koordinasi sinergi selama ini, ada kendala-kendala informasi yang tidak sama, yang tidak diketahui. Makanya Pak Gubernur kan membuat tim-tim tuh, percepatan ekonomi daerah, ya kan, kemudian percepatan investasi. Tujuannya kan biar dari si sudut pandang investor apa sih yang dibutuhkan. Nah kami juga kan sering ngobrol dengan para ini. Bapeda melakukan perencanaan pembangunan kan perlu juga mendapat masukan. Nah, kami membuatkan forumnya, seluruh para pelaku usaha, seluruh apakah itu mahasiswa, pengamat, dosen yang memang ingin membuat ekonomi Sumsel maju, mari pemikirannya kita buat wadahnya. Kemudian dari yang ada itu nanti kita buat apakah memang diperlukan suatu tim khusus yang kemudian membahas bottlenecking, permasalahan yang ada, tantangan yang ada, kemudian kita bagi, kita kategorisasi, kita buat petanya, roadmap-nya. Ini jangka pendek, ini menengah panjang, nah, yang jangka pendek yang mana? Ya itu kita sampaikan ke Pak Gubernur yang saya bilang advisory tadi, itu tujuannya. Jadi dari masukan-masukan semua kita olah, kita grouping, kita ini kan sampaikan ke Pak Gubernur, Pak, saya sih pikirnya per komoditas. Komoditas ini baiknya dikembangkannya begini, tantangannya ini, jangka pendeknya ini, jangka menengahnya panjang. Intervensi yang diperlukan oleh dinas ini, oleh perbankan ini, oleh kami ini begini. Itu kan enak. Kemudian kita buatkan dalam satu tim ngobrol untuk dalam rangka mendorong investasi. Kalau kita punya tempat investasi, mana etalasenya kita buatin. Proyek-proyek apa aja yang ada di Sumsel ini. Siapa aja pelakunya, apakah UMKM. Makanya kita ngobrol sama Kadin, sama HIPMI, sama semua itu kan, sama Sultan Mudo. Mau kemana ini? Kalau mau kemana kan kita nanti enak. Targetnya apakah cukup investor lokal atau investor regional di ASEAN aja, atau kepada embassy-embassy yang ada, atau kemana? Itu jadi kita enak melangkahnya ke sana. Tapi sebelum itu semua ada, infrastrukturnya, ketentuannya, aturannya, ada nggak yang menghambat? Itu yang perlu kita lakukan sih, Itu Mbak. yang menjadi concern utama terlebih dahulu. Iya, kita harus melakukan itu, tetapi dari yang sudah ada kita akselerasi. Misalnya, masalah keperbankan, perbankan perlu izin NIB. Ya kita kasih NIB-nya, kita dengan DPM TSP kan gitu kan. Betul. Kayak gitu sih, Mbak. Baik, ini luar biasa ya Pak. Berarti sudah ada beberapa langkah utama untuk menuju hal itu, untuk sinergi yang luar biasa. Mungkin selama ini dikesampingkan dengan program-program prioritas, tapi dengan adanya Sultan Muda, Pak Gubernur juga sudah sangat-sangat mendukung hal ini, dan juga didukung juga dengan stakeholder-stakeholder yang ada, salah satunya BI bermakna untuk Sumatera Selatan. Ini luar biasa Pak ya, kita tunggu gebrakan-gebrakan selanjutnya Pak. Bukan gebrak meja ya, bukan itu soto gebrak juga bukan ya. Nggak bercanda, saya bercanda mulu. Wah, ini luar biasa sekali ya Pak ya. Sesuai dengan tema Bank Indonesia di 73 tahun ini, Indonesia Bangga, BI bermakna. Semoga memang betul-betul memberikan makna untuk Sumatera Selatan dan juga mendukung Sumsel maju terus untuk semua Pak. Amin. Baik, terima kasih Bapak Bambang Pramono. Sama-sama. Terima kasih sekali sudah ngobrol-ngobrol tentunya di podcast Sekitoan. Sudah memberikan pencerahan, jadi generasi muda tidak perlu takut lagi,
untuk ambil rumah pertama atau mungkin ekspansi bisnis, membuka bisnis baru, membuka lapangan pekerjaan baru. Ternyata itu BI Rate tidak serta-merta apa ya, ngomongin dia serta-merta mengikuti perbankan juga untuk menaiki suku bunganya, gitu ya. Jadi kita tidak perlu takut lagi, tidak perlu cemas lagi, gitu ya. Ya, itu akan diserahkan kepada perbankan untuk melihat kelayakan dari wong kita semua. Sepanjang wong kita memenuhi persyaratan, setiap individu pasti akan dikasih kredit oleh perbankan. Apalagi kalau kemudian teman-teman pengusaha khususnya UMKM didampingi oleh pemerintah, didampingi oleh dinas, oleh kita nih, termasuk ada OJK, ada BI, ada DJPB, mestinya perbankan juga akan percaya gitu. Iya ya Pak ya. Iya. Jadi Pak, kalau ngomong ini mungkin out of topic ya Pak ya. Sebagai generasi muda dari seorang kacamata kepala perwakilan Bank Indonesia Pak. Kita tahu aja saya pakai kacamata. Iya. Itu bahasanya aja Pak. Nah jadi kita ngomongin tentang kemana tabungan generasi muda ini akan lebih aman ke depan. Apalagi di ketidakstabilan ekonomi ini ya Pak ya. Nah itu mungkin ditahan dulu Pak, karena kita akan melihat ada yang nak lewat sih kok ini Pak. Oh ya. Tetap di podcast Kituan. Siap. Podcast Sekituan. Baik, nah tadi ada pertanyaan yang mungkin ini juga menjadi kecemasan juga ya untuk generasi muda ya Pak ya, khususnya saya ya Pak ya. Saya ini bingung nih, ada tabungan tapi mau ke pasar saham takutnya IHSG menurun ini Pak sekarang Pak. Terus juga dividen mungkin 1 tahun 2 kali ini Pak. Nggak terlalu terasa. Sedangkan floatingnya capital gainnya menurun ini, menurun terus ini Pak. Terus juga mau nabung takut kepake. Uang dana darurat tapi darurat tiap hari. Gimana ini Pak? Sebagai generasi muda mungkin advice-nya untuk nabung yang lebih bijak ke depan Pak. Saya rasa ini berarti lebih kepada financial planning ya. Betul. Ya kalau financial planning jangan don't put your money into one basket kan gitu katanya. Sepakat. Ya didiversifikasi lah. Boleh aja sekian persen tapi porsinya mungkin jangan gede-gede ya. Kalau bicara saham kan tentunya high return high risk. Itu udah hukum alam itu. Sebenarnya kalau sekarang ini yang agak menurut saya ya, orang bisa beda gitu ya. Kalau dia passive income itu bisa dengan surat-surat berharga tadi, SBN, ORI, SBN itu kan. Dan sekarang ORI SBN itu pasar sekundernya ada. Jadi in case kawan-kawan butuh itu bisa menjual. Ya tinggal dilihat harganya dari seri-seri yang ada, yang mana yang memang menguntungkan pada saat beli. Tapi kan ya itu namanya sedang butuh ya nggak apa-apa dijual. Tapi teman-teman harus rajin memainkan itu yang passive income. Di samping ya kalau teman-teman belum punya penghasilan ya kan macam-macam nih. Kalau kita udah punya penghasilan, kebutuhan kita berapa, kita punya kewajiban berapa, kalau kita punya kredit maka cicilan kita berapa kan gitu kan. Kalau kita punya usaha, dari usaha tinggal dihitung berapa dapatnya, ya jangan juga. Tapi biasanya memang pengusaha jarang sih saya lihat tuh pegang uang cash jarang. Dia puter buat usaha biasanya. Kecenderungan seperti itu. Tapi biasanya asetnya banyak. Tapi kalau buat kita yang masih baru-baru, ya tadi bermain di pasar keuangan masih ini. Dan ketika main di SBN uang yang masuk itu sebenarnya teman-teman membantu pembangunan negara. Negara betul. Ya, karena uang itu digunakan buat. Dan dijamin juga dijamin oleh negara juga. Ya karena itu nebitnya negara kan. Kalau teman-teman mau masuk ke obligasi perusahaan silakan aja, tapi dipastikan ratingnya yang bagus. Ya pendapatannya gitu. Tetap ya gitu ya. Betul, fixed income. Oke. Berarti itu menjadi masih menjadi primadona lah ya Pak ya untuk generasi muda, SBN dan juga pendapatan utama atau fixed income ini. Ya, kita kan sama kayak investor asing itu. Cuma investor asing itu duitnya banyak, kita duitnya pas-pasan. Iya kan? Masa sih Pak duitnya pas-pasan? Dia yang duitnya banyak aja
ada masalah langsung ditarik, apalagi kita kan, nah, gitu. Iya, iya, Ya. Pak. Lebih gugup Gitu. lagi gitu Iya, ya, Pak ya. kan gitu. Apalagi sekarang perang di mana-mana ini Pak. Iya, Dan kita nggak tahu iya. kapan berakhirnya dan Iya. memang betul-betul financial planning apalagi untuk generasi muda itu sangat-sangat penting Betul, ya Pak sangat ya. diperlukan. Betul. Jangan. Nah, Pak, boleh dong sedikit sebelum kita closing Iya. ya Pak, ya, boleh dong sedikit mungkin akan ada himbauan atau pesan ini kepada masyarakat Sumsel. Iya. Kalau tadi kan kita sudah bisa menjawab bahwa kita tidak perlu takut lagi dengan BI rate naik. Ya, dan juga kalau misalnya mau ekspansi atau pinjam ke bank itu jangan takut lagi karena Ya. itu tidak berdampak secara langsung gitu ya Pak ya. Ya. Nah, boleh dong sedikit pesan kepada masyarakat. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa memang di luar sana ketidakpastian masih tinggi. Tetapi kita tetap harus optimis, pesan saya. BI bersama pemerintah saya yakin kami tentunya sangat optimis dan kami akan all out melakukan apapun kebijakan Oke. untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan sehingga memastikan semua berjalan dengan baik. Bahwa ada tantangan, ya hidup ini nggak mudah gitu kan. Betul. Sekarang prioritas kita pertama adalah stabilitas. Kalau stabilitas semua kita bisa lewati badainya dengan baik, maka kita mulai kembali bergeser full kepada pertumbuhan. Tapi apakah kita nggak memperhatikan pertumbuhan? Kita perhatikan pertumbuhan. Tadi dengan insentif-insentif bank yang likuiditasnya kita pastikan cukup dan kita kasih insentif bank yang memang menyalurkan kepada sektor-sektor produktif yang memberikan dampak kepada masyarakat, kita kasih, dia tidak perlu menaruh dananya di Bank Indonesia sebagai kewajiban giro wajib minimumnya dia. Karena ada kewajiban dia. Ketika dia ada settlement, dia harus mematikan, maka dia ada uang sejumlah uang ditaruh. Ini kita kembalikan ke dia. Kalau dia bisa menyalurkan kredit kepada sektoril yang bagus. Betul. Kayak gitu. Jadi kawan-kawan Kongkito nggak usah lah khawatir. Tetap optimis, jalan percayakan sama negara, kita melakukan yang terbaik. Dan jangan ikut-ikutan panik, misal ikut-ikutan beli dolar yang jelas. Mohon maaf kalau ada ketentuan kita membatasi, itu tujuannya biar kawan-kawan nggak panik semua. Ya. Itu optimis, all out, together. Nah, Wah, ini luar gitu. biasa. The power of we. Nah, gitu. The power of it. Jadi pada intinya kita tidak perlu takut ya Pak ya, kita Iya. tidak perlu cemas apalagi kemakan berita hoax. Karena sekarang tuh kan di sosial media banyak sekali. Nah, salah satu faktor untuk panik, masyarakat panik itu karena berita-berita hoax yang beredar gitu ya Pak ya. Nah, jadi kita harus mencari informasi-informasi itu secara pasti terlebih dahulu. Dan salah satunya ini Pak bukti nyatanya. Ini Pak Gubernur dengan podcast Kitoan ini menginisiasi bahwa membuka ruang dialog untuk masyarakat agar lebih literasinya lebih terjamin lagi gitu. Wah, ini luar biasa. Terima kasih sekali lagi Bapak. Sama-sama. Ini luar biasa Bapak Bambang Pramono ya di podcast Kitoan karena memang Pak podcast ini hanya untuk narasumber orang-orang hebat, orang-orang sukses, sehat jasmani rohani, keuangannya juga sehat. Kalau nggak sehat saya di rumah kali ya. Iya, nggak masuk kerja ya Pak. Bener juga. Baik, terima kasih Sobat Uang Kito. Itulah tadi kita ngobrol-ngobrol bersama dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, one and only Bapak Bambang Pramono, such a good person tentunya. Ini luar biasa memberikan pencerahan, memberikan literasi, insight positif juga untuk kita. Dan kita tahu bahwa sekarang Pak Gubernur sangat mendukung sinergi-sinergi untuk UMKM, usaha, ekspor impor itu sangat didukung dan sangat diperhatikan oleh Pak Gubernur. Terbukti dengan banyaknya sinergi-sinergi dengan stakeholder yang ada, sudah dibangun, sudah menjadi concern utama juga oleh Pak Gubernur terkait dengan TPID yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bambang. Demi satu tujuan, Sumsel maju terus untuk semua dan juga 73 tahun dalam rangka 73 tahun Bank Indonesia dengan tema Indonesia Bangga, BI Bermakna. Saya Evoria Imanda, podcast Sekitoan, Kominfo Pacak Galau. Pacak Galau.